Kita bandingkan dengan pernyataan Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 18, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-9 di dalam serial pembahasan kitab Mazmur dengan tema Tuhan Gembala yang Baik. Kita baca dari Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sampai demikian jawab pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, adapun tujuan mempelajari Mazmur 23 ini, yang pertama adalah untuk mengingatkan diri kita sendiri tentang penyediaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang melengkapi umatnya. Yang kedua, untuk mencatat bagaimana Mazmur ini menggambarkan berkat yang diberikan oleh Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, dipadukan sebagai Sang Tuan Rumah Surgawi yang agung. Mazmur Daud yang sangat disukai ini menggunakan motif gembala untuk menggambarkan iman yang dalam dan harapan yang tersedia untuk anak-anak Allah. Daud memulai dengan mengilustrasikan penyediaan dari Tuhan, baik jasmani maupun rohani, ayat 1-3. Daud kemudian menjelaskan perlindungan Tuhan saat dia melakukan perjalanan melalui tempat-tempat berbahaya dan masuk kawasan musuh, ayat 4-5. Mazmur ini diakhiri dengan ekspresi iman dan harapan dalam pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan akan menyediakan kebaikan dan belas kasihan yang dibutuhkan sepanjang hidup agar ia tinggal di dalam rumah Tuhan selamanya, ayat yang ke-6. Orang Kristen melihat dalam Mazmur ini sebuah bayangan indah dari Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya, bahkan sekarang sedang mengawasi setiap orang-orang percaya. Bisa kita baca dari Yohanes 10 ayat 11-15, Ibrani 13 ayat 20, 1 Petrus 22 ayat 1 hingga 25, 1 Petrus pasal 5 ayat yang keempat. Ini adalah sebuah tindak lanjut yang baik dari Mazmur ini, dapat kita baca follow up-nya di dalam Mazmur 100 yang mengungkapkan kita harus memberikan pujian kepada Tuhan sebagai umat-Nya dan domba-domba di padang rumput Tuhan. Mari kita lihat lebih rinci. Bagian yang pertama adalah ketentuan gembala di dalam ayat yang 1-3, bahwa tidak berkurangnya kebutuhan fisik kita di dalam ayat 1 dan 2. Karena Tuhan adalah gembalaku, maka kita tidak kekurangan. Baik, ini adalah ungkapan Daud
karena dia mengetahui bahwa Tuhan adalah gembalanya, maupun kita pada saat ini yang memiliki gembala jiwa, gembala yang agung, yakni Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus yang menjadi gembala kita, maka kita tidak pernah kekurangan. Yang kedua, dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Tentu saja bagi kawanan domba, kambing domba, gembala akan merasa senang kalau diistirahatkan ataupun dibaringkan di padang rumput yang hijau sambil makan, begitu ya. Nah, sebagai umat Tuhan, ini adalah kiasan Tuhan memberikan kita pelayanan yang sangat baik, yakni kecukupan sandang pangan dari hari ke hari, sehingga kita mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, bahkan perawatan. Lalu yang ketiga, dia menuntun aku ke air yang tenang. Ini berbicara tentang peristirahatan yang sejati di dalam Tuhan. Ketika kita mendapatkan hal-hal yang sangat mengecewakan ataupun kepenatan hidup, maka Tuhanlah tempat kita melepaskan dahaga dan tempat melepaskan rasa lapar kita. Dan Tuhan memberikan kita ketenangan yang luar biasa, sehingga apapun yang menjadi permasalahan hidup kita dapat dipulihkan karena Tuhan memberikan kita pelayanan yang terbaik. Yang berikutnya adalah tidak berkurangnya kebutuhan spiritual, diungkapkan di dalam ayat yang ketiga. Tuhan menyegarkan dan memulihkan jiwaku. Jadi ketika Daud mengatakan Tuhan adalah gembala baik dan dia menyegarkan jiwaku, itu artinya memulihkan jiwaku. Saudara, setiap hari kita di dalam kehidupan ini mengalami tekanan, ya, banyak orang yang menjadi stres, depresi, dan seterusnya. Nah, ketika kita menghadapi permasalahan hidup, kita membutuhkan pemulihan, kita membutuhkan penyegaran jiwa, dan tempat yang menjamin itu pasti adalah di dalam Tuhan, karena Tuhanlah yang memelihara jiwa kita, yang menyegarkan jiwa kita melalui firman-Nya, melalui alam semesta, melalui berkat-berkat kehidupan, melalui relasi-relasi dan keluarga-keluarga yang mengasihi kita. Tuhan menuntun aku di jalan kebenaran demi namanya. Di dalam Tuhan selalu ada kebenaran yang sejati, karena Tuhan adalah kebenaran dan hidup. Jadi ketika kita merindukan kebenaran, marilah kita mencari Tuhan. Marilah kita mencari Sang Gembala yang sejati itu, yang menunjukkan kita jalan yang benar, jalan yang lurus, sehingga kita tidak mungkin tersesat ataupun kita tidak mungkin keluar dari rel. Yang kedua adalah perlindungan gembala, dilukiskan di dalam ayat yang keempat sampai yang kelima. Dikatakan bahwa Daud sebagai seorang gembala yang baik, dia pernah mempunyai kawanan domba. Nah, ketika dia menempatkan diri Tuhan sebagai gembala yang baik bagi jiwanya, dia mengatakan bahwa dia tidak takut bahaya, walaupun dia berada di bayang lembah-lembah maut, ataupun lembah kekelaman, berada di suatu tempat yang menakutkan, atau ketika nyawanya terancam, atau ketika hidupnya di dalam bahaya, berada di dalam lembah bayang-bayang maut pun, Sang pemazmur mengatakan dia tidak takut bahaya, karena Tuhan ada besertanya. Kalau Tuhan beserta kita di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita tidak perlu takut apapun, karena jangankan melalui lembah bayang-bayang maut, Tuhan sendiri, yakni Yesus Kristus, sudah turun ke dalam dunia maut demi menyelamatkan kita. Nah, jadi kita masih ketakutan apa? Kita masih kekurangan apa? Kita tidak perlu takut, karena Tuhan sudah berada di sana sebelum kita sampai di sana. Jadi Tuhanlah yang sudah menyediakan jalan bagi kita, sehingga lembah apapun, baik lembah maut pun, kita tidak takut bahaya, karena ada gada dan tongkat Tuhan. Artinya, persediaan Tuhan dan juga pemeliharaan, perlindungan Tuhan itu cukup. Karena gada itu adalah untuk bagaimana mendisiplinkan ataupun sebagai senjata melawan binatang-binatang buas yang lain. Nah, sedangkan tongkat itu banyak sekali fungsinya untuk memberikan petunjuk jalan dan sebagainya. Jadi gembala sudah mempunyai perbekalan, perlengkapan yang sangat baik untuk domba-dombanya, sehingga kita sebagai domba Tuhan tidak pernah kekurangan suatu apapun juga. Mulai dari kebutuhan jasmani, kebutuhan spiritual, kebutuhan akan keamanan dan perlindungan, serta perawatan dan pemeliharaan. Semuanya disediakan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua.
Bahkan di dalam ayat yang kelima dikatakan, di hadapan musuh kita sekalipun Tuhan menyediakan hidangan bagiku, ya. Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuhku. Nah, ini persis seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu ku katakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan ketika dia menghibur murid-muridnya bahwa di dalam dunia memang kita dimusuhi. Dunia tidak suka kepada murid Kristus. Dunia banyak sekali menganiaya murid Kristus. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut, karena aku sudah mengalahkan dunia. Artinya apa? Ketika kita berperang melawan segala musuh yang memusuhi kita pun, saudara, kita tidak berperang dari titik nol, tetapi dari titik kemenangan, karena Yesus Kristus sudah menang bagi kita semuanya. Lalu di ayat yang masih sama, lanjutannya adalah, ia mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku melimpah. Ini sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi bersyukur sekali bahwa di luar pikiran kita yang sempit dan sangat dangkal ini, Tuhan sudah menyediakan segala kecukupan, bahkan kehidupan yang berlimpah-limpah, sehingga kita tidak kekurangan. Dan dengan kuasanya, Dia juga bekerja di dalam diri kita, sehingga dari hari ke hari kita semakin dewasa, dan kita menyadari akan ketergantungan kita kepada Tuhan selama-lamanya. Sehingga setiap usaha apapun yang kita lakukan, senantiasa kita tanyakan terlebih dahulu kepada Gembala Agung jiwa kita. Dengan demikian kita tidak mengambil keputusan yang salah di dalam hidup kita. Kemudian bagian yang ketiga di dalam ayat yang ke-6 berbicara tentang pemeliharaan gembala. Pemeliharaan gembala di dalam kehidupan kita itu sesuai dengan hari di dalam kehidupan kita. Dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ketika kita masih hidup di dunia ini, kita akan dilimpahi dengan kebajikan dan kemurahan dari Tuhan, sehingga kita tidak kekurangan suatu apapun, bahkan kehidupan kita berkelimpahan dan kita dapat menyalurkan berkat itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan yang kedua, seumur hidup kita itu artinya berbicara tentang kehidupan selama-lamanya. Kita bandingkan dengan pernyataan Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 18, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di ayat yang ke-6b itu berbicara tentang selamanya. Ini adalah berbicara tentang kehidupan yang kekal abadi. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah janji Tuhan Yesus sendiri yang sangat indah kepada setiap diri kita yang sudah percaya kepadanya, bahwa Dia sekarang ada di surga menyediakan tempat bagi kita, sehingga Dia akan datang kembali dan menjemput kita untuk membawa kita pergi tinggal bersama-sama dengannya selama-lamanya di surga. Kesimpulannya bagi kita semuanya di dalam Mazmur 23 ini adalah, sebagaimana Daud adalah seorang gembala yang baik bagi kawanan dombanya, demikian juga Daud merasakan bagaimana digembalakan oleh Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang menuntun orang percaya di dalam kehidupan yang berkelimpahan. Tuhan Yesus juga adalah Tuan rumah surgawi yang agung yang menyediakan tempat dan kebutuhan kita selama-lamanya. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bagaimana Tuhan sebagai gembala yang baik
memberikan kepada kita pelayanan yang terbaik, memberikan kita anugerah yang berkelimpahan, sehingga hidup kita pada saat ini, sementara kita masih ada di dunia ini pun, kita bersyukur dan bersuka cita selalu setiap kali mengingat janjinya, bahwa nanti suatu saat kita akan tinggal bersama dengan Gembala Agung kita selama-lamanya, sehingga kita tidak perlu lagi merasakan kepenatan. Kalaupun pada saat ini kita merasakan ada musim panas, musim yang sangat penat, musim yang membuat kita depresi dan sebagainya, itu pun ada solusinya, karena firman Tuhannya senantiasa memberikan petunjuk kepada kita bahwa di dalamnya ada kelepasan, di dalamnya dahaga kita bisa dilepaskan. Kiranya setiap diri kita boleh berjalan sesuai dengan petunjuk Gembala Tuhan yang baik. Shalom.